Jika 2 pangkat A sama dengan 3, 3 pangkat B sama dengan 4, 4 pangkat C sama dengan 5, 5 pangkat D sama dengan 6, 6 pangkat E sama dengan 7, 7 pangkat F sama dengan 8, yang ditanyakan A, B, C, D, E, F. Ini dikali ya artinya. Ingat kalau ada A pangkat B sama dengan C, maka ini bisa didefinisikan dalam bentuk logaritma. A log C sama dengan B, ini kan. Dimana ini A basis namanya. Nah, di sini letaknya. Kemudian yang C ini namanya numerus ya. Nah, letaknya di sini nanti. Nah, oke. Sehingga kalau ada 2 pangkat A sama dengan 3, ini bisa ditulis. Nah, ini posisinya sama dengan A ini ya, atau basisnya ya. Berarti ini 2, ini kan. Log yang belakang ini 3, ya kan? Ini 3. Sama dengan A. A itu pangkatnya ini. Oke. Nggak bingung ya? Nah, sini posisinya B ya. Nah, ini sini A ya. Oke. Dengan cara yang sama ini bisa kita tuliskan. Selanjutnya kan 3 pangkat B sama dengan 4. Nah, ini dengan cara yang sama ya. 3 log 4 sama dengan B. Selanjutnya 4 pangkat C sama dengan 5. Ini bisa ditulis 4 log 5 sama dengan C. 5 pangkat D sama dengan 6. Ini bisa ditulis 5 log 6 sama dengan D. Selanjutnya 6 pangkat E sama dengan 7. Ini bisa ditulis 6 log 7 sama dengan E. 7 pangkat F sama dengan 8. Ini bisa ditulis 7 log 8 sama dengan F. Oke. Nah, ini sudah dalam bentuk A, B, C, D, E, F ya. Yang ini nggak dipakai, yang atas ini tadi cuma ini pengertiannya ya. Kakak ini mau menjelaskan tentang log ya, mereview tentang definisi logaritma itu apa. Oke. Sekarang ini soalnya yang akan kita selesaikan. Sudah jelas ABC-nya. Yang ditanyakan ini kan A kali B kali C kali D kali F. Oke. Berarti ini A, B, C, D, E, F. Kakak tulis di sini ya. A kali B kali C kali D kali E kali F. A-nya jelas 2 log 3. 2 log 3 dikali B 3 log 4 dikali C 4 log 5 dikali D 5 log 6 dikali E 6 log 7 ya E-nya, dikali F 7 log 8. Nah, ingat sifat logaritma kalau ada A log B dikali B log C. Oke. Ini kan sama. Nah, ini sama. Ini dengan ini. Nah, oke. Ini dikali ya. Ini bisa hilang. Sehingga nanti tinggal A log C. Oke, sifat ini yang dipakai. Sehingga ini tinggal nyoret-nyoret semua ini. 3 dengan 3 habis, ini dengan ini habis, 5-nya habis, 6-nya juga habis, 7-nya habis. Tinggal hasilnya yang depan 2 ya. 2 log 8. 2 log 8 sendiri nilainya sama dengan 3. Oke. Sehingga pilihannya ini yang B ini ya. Ini 3 ya. Jika 2x kuadrat min 5 per 3 pangkat x kuadrat min 2x sama dengan 1, maka banyaknya nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah, kalau mau nyari penyelesaiannya ini yang dipakai nanti angka-angka yang penting itu 1, 0 sama min 1 ya. Angka-angka ini aja nanti yang dipakai ya, sebagai acuan ya. Oke, yang pertama ini kakak saja dulu soalnya 2x kuadrat min 5 per 3 dipangkatin x kuadrat min 2x sama dengan 1. Kemungkinan yang pertama kan pangkatnya ini 0. Karena berapapun kalau dipangkatin 0, misalkan A gini ya, itu hasilnya 1 dengan syarat apa? A tidak boleh sama dengan 0. Nanti karena kalau 0 pangkat 0 itu tak terdefinisi ya, nggak ada nilainya ya. Sehingga ya pangkatnya sama dengan 0 tapi basisnya, ini namanya basis ya. A-nya ini namanya basis. Itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, yuk kita eksekusi. Jadi yang pertama pangkatnya ya. Pangkatnya berarti kita ambil pangkatnya aja, yaitu x kuadrat min 2x sama dengan 0. Ini tinggal difaktorin ya. X kali x min 2 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Itu penyelesaiannya, tapi kita harus ceknya kemana? Ke sini, ke basisnya sini. Nah, oke. Sekarang kita cek. Oke, nih pakai merah aja. Kita substitusikan ke 2x kuadrat min 5. X-nya tinggal dikali 0, berarti 2 kali 0 kuadrat min 5 per 3. Ini bisa dihitung sendiri ya. Yang pasti hasilnya bukan 0. Karena hasilnya bukan 0, berarti ini termasuk penyelesaiannya.
Oke. Kemudian yang kedua dengan cara yang sama, ini X sama dengan 2, dicek 2 kali 2 kuadrat, 2 ya, angka 2 gini, dikurangi 5 per 3. Bisa dihitung sendiri, yang pasti ini juga bukan sama dengan 0, sehingga 2 ini termasuk penyelesaiannya. Kita sudah dapat 2 penyelesaian. Oke, selanjutnya ini tadi kita memainkan angka 0 ini ya. Nah sekarang selanjutnya kita pakai angka 1. Kenapa? Karena kalau ini nilainya 1, dipangkatin berapapun hasilnya tetap 1 ya. Oke, kakak tulis di sini 2x kuadrat min 5 per 3 sama dengan 1, sehingga ini akan diperoleh 2x kuadrat min 5 sama dengan 3 ya. 2x kuadrat sama dengan 8, sehingga ini diperoleh x kuadrat sama dengan 4, atau x sama dengan plus min akar 4 ya, atau x sama dengan plus min 2. Jadi x nya bisa sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 2. Dan uniknya di sini nggak perlu dicek, kedua-duanya pasti penyelesaiannya. Tapi ingat ini 2. Nah, ini termasuk penyelesaiannya benar. Tapi di sini sudah ada 2. Nah, jadi nanti cukup dihitung sekali. Oke, ini dua-duanya penyelesaiannya nggak jadi masalah. Oke, kemudian kita ke langkah selanjutnya. Ini tadi yang kita mainkan ini ya, x sama dengan 1. Yang terakhir, sekarang x sama dengan minus 1. Ingat, kalau x sama dengan min 1, nah min 1 kan hasilnya akan sama dengan 1 jika pangkatnya genap. Oke, jadi tinggal kita pakai min 1, nanti hasilnya diceknya ke atas ini. Ini kan 2x kuadrat min 5 per 3 sama dengan min 1 gini ya. Oke, kita hitung aja, dapatnya kan 2x kuadrat min 5 sama dengan negatif 3. Ini gak cukup ya letaknya. Oke, kita hitung ya, 2x kuadrat sama dengan 2, x kuadrat sama dengan 1, sehingga x itu sama dengan plus min akar 1, atau x sama dengan yang pertama 1, yang kedua negatif 1. Ini kita cek atau kita uji kemana, ke pangkatnya sini. Oke, dan hasilnya harus genap. Oke, kita cek 1 ya, x nya tinggal tak ganti 1, dapatnya kan 1 kuadrat min 2 kali 1, dapatnya negatif 1. Ini ganjil ya kan, sehingga negatif, untuk x sama dengan 1 ini bukan penyelesaiannya. Kita cek untuk negatif 1, sehingga ini akan diperoleh negatif 1 kuadrat dikurangi 2 kali negatif 1. 1 plus 2 ya, sehingga ini diperoleh sama dengan 3. Ini ganjil juga. Nah, sehingga ini bukan penyelesaiannya. Dua-duanya bukan penyelesaiannya, sehingga yang menjadi penyelesaian ini tadi. Yang pertama 0, tak kasih warna ini ya. Ini 0, kemudian 2, kemudian 2 lagi, sama negatif 2. Oke, tapi ingat 2 nya ada 2, kita ngitungnya harus sekali ya cuman ya. Berarti ini ada berapa penyelesaian? 1, 2, 3. Nah, ini sudah dihitung, yang 2 di sini jadi nggak perlu dihitung lagi. Sehingga jawabannya ada 3 penyelesaian, pilihannya yang C ini. Titik potong kurva y sama dengan x kuadrat min 6x plus 8 dan y sama dengan negatif x min 3 kuadrat plus 1 adalah, karena ini yang dicari titik potongnya ya tinggal kita buat sama dengan. Di sini kan sama-sama y sama dengan, ini juga y sama dengan. Berarti bisa tinggal disubstitusikan, sehingga akan kita peroleh x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan negatif x min 3 kuadrat plus 1. Ini tinggal diuraikan ya, sehingga ini akan diperoleh x kuadrat min 6x plus 9 ditambah 1. Negatifnya tak substitusikan ya, ini akan diperoleh negatifnya tinggal kita uraikan, kita masukkan, sehingga akan diperoleh min x kuadrat plus 6x min 9 plus 1. Ini tinggal ditulis lagi aja ya, dapatnya kan x kuadrat min 6x plus 8. Oke, ini tinggal dijumlahkan, tak pindah ke ruas sebelah kanan semua ya. Nanti dapatnya kan 2x kuadrat min 6 sama ini tak pindah ke kanan min 12x ya. Ini dapatnya kan negatif 8, tak pindah ke kanan plus ya, jadinya ini plus 16 sama dengan 0. Nah ini tak bagi 2, dapatnya kan x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Oke, selanjutnya ini tinggal difaktorin. Ini kalau difaktorkan dapatnya x min 4 sama x min 2 sama dengan 0, sehingga diperoleh x sama dengan 2 sama x sama dengan 4. Oke, harusnya ini yang 4 ya. Ini saya ganti lagi aja.
kan, sehingga ini diperoleh X sama dengan 4 sama X sama dengan 2. Oke, kita sudah dapat X nya, tinggal nyari Y nya. Ini tinggal disubstitusikan, terserah ya, bisa yang ke bawah sini atau yang ke sini juga bisa, sama aja. Oke, kayaknya lebih mudah disubstitusikan yang bawah ya. Oke, berarti untuk yang X sama dengan 4, Y nya dapatnya kan negatif, ini kan, negatif 4 min 3 pangkat 2 plus 1, sehingga ini diperoleh berapa ini? Min 1 ya, plus 1, atau Y sama dengan 0. Yang X sama dengan 2 kita substitusikan juga, berarti Y sama dengan negatif 2 min 3 kuadrat plus 1, sehingga diperoleh negatif, ini 1 ya juga kan, plus 1, Y nya 0. Oke, sehingga di sini diperoleh titik potongnya 2,0 sama 4,0 ya. Ini kan 2 pasangannya dengan 0. Ini yang 4 kebetulan sama ya, pasangannya juga dengan 0. Jadinya ini. Oke, 2,0 sama 4,0. Pilihannya yang E ini. Jika 3 per A ditambah 5 per B sama dengan negatif 20 dan 2 per A dikurangi 1 per B sama dengan negatif 1 per 3, maka banyaknya bilangan bulat non negatif yang lebih kecil atau sama dengan 1 per negatif A plus B. Nah, ini harus dicari dulu ya nilai A sama B nya. Ini kan ada 3 per A ditambah 5 per B sama dengan negatif 20. Kemudian yang kedua kan ada 2 per A dikurangi 1 per B sama dengan negatif 1 per 3. Ini tinggal dieliminasi ya, mau yang mana yang dihilangkan, A nya atau B nya. Ini yang tak hilangkan yang A nya aja, berarti ini dikali 2, yang sini dikali 3, sehingga ini diperoleh 6 per A ditambah 10 per B sama dengan negatif 40 ya. Kemudian ini dikali 3, sehingga diperoleh 6 per A dikurangi 3 per B sama dengan negatif 1 ya, karena kita ngilangin A nya, ini tinggal dikurangkan, ini habis ya, 6A dikurangi 6A, kemudian 10 per B dikurangi 3 per B, min, ini ada min dikurangi, jadinya plus ya, dapatnya 13 per B. Yang sini juga gitu, ini negatif 40 dikurangi min, jadinya kan negatif 40 plus 1 gitu kan, dapatnya negatif 39. Sehingga nilai dari B sendiri, ini tinggal kali silang ya, 13 kan sama dengan 39, negatif 39 kali B, atau B sama dengan negatif 1 per 3 ya, langsung gini nggak bingung ya. Kita sudah dapat B nya negatif 1 per 3, tinggal nyari A nya. Caranya gimana? Tinggal substitusikan, ini tak substitusikan ke sini. Oke, dapatnya kan, lanjutin di atas ini aja ya, 2 per A dikurangi 1 per B, B nya kan negatif 1 per 3 sama dengan negatif 1 per 3. Ini kan dapatnya 2 per A ditambah ya 3 gini kan, ini nggak bingung ya, sama dengan negatif 1 per 3, atau 2 per A sama dengan negatif 1 per 3 dikurangi 3. 2 per A sama dengan berapa ini kan tinggal kali 3 per 3 gini kan, sehingga ini negatif 10 per 3. Ini tinggal dikali silang, dapatnya kan 6 sama dengan negatif 10 A, atau A sama dengan negatif 6 per 10. Tak sederhanakan, A nya kan sama dengan negatif 3 per 5. Oke, kita sudah dapat ini, A nya negatif 3 per 5, B nya negatif 1/3. Kemudian kita masuk ke pertanyaan ini, cari dulu nilainya ini, 1 per negatif A plus B. Ini tak scroll ke bawah ya, 1 dibagi negatif A plus B, sehingga ini diperoleh 1 per negatif A. Negatif A kan ini negatif 3 per 5, berarti kan dapatnya 3 per 5 ya, jadinya positif ya, ditambah B berarti dikurangi 3 per 5. Oke, sorry, B nya 1/3 ya, B nya kan 1/3 nih, plus B kan, nah, B nya negatif 1/3. Ini tinggal disamakan penyebutnya, sehingga diperoleh berapa ini, 1 per, samain penyebutnya ya supaya sama kan, ini tinggal kali 3 per 3, yang sini kali 5 per 5, sehingga diperoleh 9 per 15 dikurangi 5 per 15, langsung aja 9 min 5 per 15. Oke, dapatnya 15 per 4. 15 per 4 itu kan sekitar berapa, 3 lebih ya, atau ini langsung dibagi aja lah, tak bagi 4 kan dapatnya 3, masih sisa 3 per 4 gini ya. Yang ditanyakan, kita kembali ke soal,
Ini kita fokus ke soal sekarang. Banyaknya bilangan bulat non negatif yang lebih kecil atau sama dengan ini. Bilangan bulat non negatif. Ingat, kalau non negatif berarti 0 ikut, ya kan? Nah, non negatif berarti 0 ikut, maksimal 3, ya kan? Berarti ya 0, 1, 2, 3 ya. Karena yang dimintakan kurang dari atau sama dengan ini. Nggak mungkin ya sama dengan, karena ini bukan bilangan bulat, ya pasti yang diambil pas di bawahnya yaitu 3. Minimal ya 0, karena 0 itu bukan termasuk bilangan negatif. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bilangan bulat non negatif. Oke. Sehingga ini pilihannya yang D ini. Jika X memenuhi 2X min 5 per X plus 3 lebih dari sama dengan X min 4 per X plus 1, maka nilai Y sama dengan min 2X plus 10 terletak pada. Nah, karena ini masih dalam bentuk X ya, kita harus nyari dulu nilai X nya, baru nyari nilai Y nya. Oke, kita kerjakan aja. Di sini ada 2X min 5 per X plus 3 lebih dari sama dengan X min 4 per X plus 1. Oke, ini kita selesaikan aja dulu. Ini tinggal dipindah ke satu ruas ya, kita nggak bisa kali silang karena ini bentuknya ketidaksamaan. Sehingga ini kita pindah ke ruas kiri semuanya. Dapatnya kan 2X min 5 per X plus 3 dikurangi X min 4 per X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Kita samakan penyebutnya, sehingga ini akan diperoleh 2X min 5 per X plus 3 dikali X plus 1 per X plus 1 ya. Yang sini juga sama, X min 4 per X plus 1, berarti yang sini dikali X plus 3 per X plus 3. Ini lebih dari 0, lebih dari sama dengan ya. Oke, ini tinggal dikalikan ya. Ini penyebutnya sudah sama ya, sehingga kalau penyebutnya sama kan tinggal tak tulis satu aja. Dapatnya kan X plus 3 kali X plus 1 gini ya, lebih dari sama dengan 0. Gini. Yang atas diuraikan aja sekalian atau di expand sekalian, sehingga ini diperoleh 2x kuadrat plus 2 min 5 ya. Jadi jadinya kan min 3x kemudian min 5. Ini jangan lupa dikurung dulu karena ini bentuknya pecahan, harus dikurung supaya tidak membingungkan nanti. Yang belakang sini kan x min 4 dikali x plus 3 dapatnya x kuadrat min x min 12. Oke, kita buka kurungnya, sehingga ini akan diperoleh 2x kuadrat min 3x min 5 min x kuadrat plus x plus 12. Yang bawah tetap biarkan aja, x plus 3 kali x plus 1 lebih dari sama dengan 0. Ini tinggal dikurang-kurangkan ya. Ini kan ada 2x kuadrat dengan x kuadrat ya, dikurangi x kuadrat, sehingga diperoleh x kuadrat min 3 ditambah 1. Ini kan min 3x ditambah x, dapatnya kan min 2x. Min 5 ditambah 12 dapatnya plus 7 ya. Dibagi yang bawah tetap x plus 3 dikali x plus 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita harus cari pembuat nolnya. Nah, yang atas ini bisa dicek, ini nggak bisa difaktorkan. Dan ternyata kalau dicek di sini diskriminannya sama dengan 0. Oke. Diskriminannya kurang dari 0, bisa dicek. D sama dengan B kuadrat min 4AC min 2 kuadrat dikurangi 4 kali A nya 1, C nya 7, sehingga 4 dikurangi 28 sama dengan min berapa? 4 dikurangi 28 min 24 ya. Oke. Nah, ini diskriminannya negatif atau D nya negatif, sehingga ini tidak memiliki akar. Kemungkinannya ini dia akan selalu bernilai positif atau definite positif, atau dia selalu bernilai negatif atau dikenal juga definite negatif. Caranya gimana? Dilihat A nya bisa. Nah, A nya ini kan ini tadi kan D nya kurang dari 0, D kurang dari 0, kemudian dilihat A nya lebih dari 0, sehingga ini termasuk definite positif. Definite positif, karena definite positif ya selalu bernilai 0. Kalau bingung ya cek aja, masukkan angka secara acak. Misalkan 0 masukin ke sini. Nah, x nya dikali 0, oh dapatnya positif. Ya sudah, berarti ini akan selalu bernilai positif yang atas. Sehingga untuk yang atas atau pembilang kita nggak nemukan pembuat nolnya. Yang pasti dia selalu bernilai positif. Sekarang kita cari penyebutnya, pembuat nolnya. Untuk x plus 3 kan tidak boleh sama dengan 0. Berarti kan x tidak boleh sama dengan min 3. Yang kedua kan x plus 1 tidak boleh sama dengan 0, karena penyebutnya nggak boleh sama dengan 0, sehingga x tidak boleh sama dengan negatif 1. Sekarang kita tinggal buat ini garis bilangan, cari yang memenuhi.
Ini negatif 3, sini negatif 1. Lebih dari negatif 1, misalkan 0 atau 1000, cek masukin ke sini. Oh, yang atas pasti positif, ya kan? Yang atas positif, kemudian yang bawah, sorry, ini ngeceknya pakai ini aja. Nah, dicek ke sini kan, misalkan angka berapa, 1000 ya tadi. Nah, sini pasti positif, masukin sini, X-nya diganti 1000 juga pasti positif, masukin sini, X-nya ganti 1000 juga pasti positif. Sehingga pada saat lebih dari 1 ya sini positif. Bisa dicek, sini nanti negatif, sini positif. Kemudian yang dipakai yang mana? Kita lihat di sini. Ini yang dipakai lebih dari sama dengan 0. Oh ya, ini dihitungin ya, karena yang dipakai ini ikut. Nah, gini. Sorry. Kakak ulang lagi ya. Nah, meskipun ini ada sama dengannya, ini tetap lubang. Kenapa? Karena ngambilnya dari bawah, dari penyebut. Oke. Nah, kalau penyebut ya pasti lubang, ya kan? Karena nggak boleh sama dengan 0. Berarti ini negatif 1 nggak termasuk. Karena kalau negatif 1 disubstitusikan sama dengan 0, dan kita tahu penyebut nggak boleh sama dengan 0. Meskipun di sini ada sama dengannya ya tetap lubang. Kebetulan ini nggak ada pembilangnya ya, pembilangnya nggak ada pembuat nolnya ya. Kalau pembilangnya ada pembuat nolnya ya dihitemin ya, atau diisi gini ya. Tapi ini karena nggak boleh, nggak ikut negatif 1 ya dilubangin. Dan yang dipakai ini lebih dari sama dengan 0 kan, berarti yang dipakai positif, ini yang dipakai. Oke, ini penyelesaiannya. Ingat, ini masih dalam bentuk X, kita tulis aja. Berarti X yang memenuhi kan X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari negatif 1. Tapi ingat, di sini yang dipakai, yang ditanyakan bukan X tapi Y-nya. Oke, Y sendiri itu kan sama dengan min 2X plus 10, atau 2X sama dengan min Y plus 10. Sehingga di sini diperoleh X itu sama dengan min Y per 2. Sorry, bentar. Nah, tak perjelas, min Y per 2 plus 5 ya. Nah, ini tinggal diganti, X-nya tinggal diganti ini min Y per 2 plus 5. Ini X ini tinggal diganti min Y per 2 plus 5 kurang dari min 3, sehingga min Y per 2 kurang dari min 8 ya. Kita kalikan silang, min Y kurang dari min 16 ya, ini dibagi negatif ya, sehingga ini dibalik tandanya, Y lebih dari 16. Dengan cara yang sama, ini X nya diganti dengan min Y per 2 plus 5 lebih dari min 1, min Y per 2 lebih dari min 6 ya, min Y lebih dari negatif 12 atau Z kurang dari 12. Nah, ini jawabannya, Z lebih dari 16 atau Z kurang dari 12. Kita cek pilihannya. Oh, yang ini, yang C ini ya. Daerah penyelesaian 3 itu di sini ya letaknya. Pada gambar merupakan solusi dari sistem ketidaksamaan linier. Oh, kita suruh nyari yang memenuhi ya. Ini tak gambar ulang aja sketsanya di sini ya, supaya jelas. Ini misalkan gambarnya kayak gini. Nah, gini. Oke. Oke, ini titiknya 2,3 ya. Kemudian di sini ini berapa ini? 1 2 3 4. Oh, di sini 4 ya. 4. Nah, ini 4. Kemudian yang ke samping berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini 8. Nah, kita cari yang gampang aja dulu, yaitu yang memotong sumbu-sumbu koordinat sini sama sini. Ini cara cepatnya, yang 4 dikalikan dengan X ini ya, dapatnya kan 4X. Kemudian 8 dikalikan dengan Z, dapatnya kan 8Z plus 8Z gini ya. Itu sama dengan ini dikalikan 4 kali 8 32. Itu cara cepatnya bersamaan garis lurus ya, kalau memotong titik-titik atau sumbu-sumbu koordinat. Ini tinggal disederhanakan, dapatnya X plus 2Z sama dengan dibagi 4, 32 bagi 4 8 ya. Kita cek, oh ya, area 3 tadi kan posisinya di sini. Nah, di sini garisnya kan sudah jelas, ini garisnya tak pakai warna hijau ini. Nah, ini berarti daerah yang memenuhi posisinya di bawahnya. Kita cek, terserah angkanya, yang pasti letaknya di bawahnya, misalkan 0,0. Nah, ini kan pas di bawah ya, ini kan jelas di bawahnya garis ini. Nah, ini oke. 0,0 tak cek, 0,0 kita cek, dapatnya kan 0 ditambah 2 kali 0. 2 kali 0 kan juga 0 kan, ini 8. Otomatis kurang dari atau lebih dari, ini dijumlahkan kan 0 kan, otomatis ya kurang dari sama dengan 8 ya. Sehingga
diperoleh pertidaksamaan yang pertama ya, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 8. Kemudian kita cari pertidaksamaan yang kedua, nggak cukup ya. Nah ini melalui 0,0 ya kan, nggak bisa ya langsung pakai kayak gini lagi karena ini pas mulai 0,0 ya. Dan yang diketahui satunya di sini 2,3 itu bukan titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat. Berarti ini melalui dua titik yaitu 0,0 sama 2,3. Kita pakai ini aja, persamaan garis melalui dua titik, yaitu formulanya ya atau rumusnya Y min Y1 per X2 min X1. Keliru. Kalau Y ya dengan Y ya, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini sebenarnya terserah yang mana yang satu, yang mana yang dua. Tapi ingat kalau X-nya 1, Y-nya juga harus 1. Ya udah, ini di sini yang ke-1, yang ke sini ini yang kedua. Tinggal substitusikan ya. Sehingga diperoleh Y min 0, 3 min 0 ya, sama dengan X min 0, 2 min 0. Sorry, ini 0 kok nulisnya 2. Sehingga ini kalau disederhanakan Y per 3 sama dengan X per 2. Sehingga Y sama dengan, atau dikali silang aja ya, 2Y sama dengan 3X. Atau kalau disederhanakan dapatnya apa? Atau dipindah ke satu ruas, dapatnya kan tak taruh di atas saja ya sini ya, 3X min 2Y sama dengan 0. Nah sekarang tugas kita ngecek lagi. Nah ini cari titik yang posisinya jelas. Artinya jelas itu jelas di atasnya atau jelas di bawahnya. Karena yang memenuhi yang di atasnya, kita ambil satu titik yang letaknya di atasnya. Misalkan titik itu di sini 0,1. Nah kan jelas di atasnya 0 kan. Kita cek sekarang 0,1. Gak kelihatan ya kalau pakai merah. Nah ini 1 ya, 0,1 kita cek dapatnya gimana. X nya tak ganti dengan 0, berarti dapatnya kan 3 kali 0 dikurangi 2 kali 1. Oh jangan dikasih sama dengan, karena pasti tidak sama dengan 0. Ini 0 gini kan, ini kurang dari atau lebih dari, ini dihitung dulu. 3 kali 0 kan 0 dikurangi 2, ini kan 2 kan, 0 kurangi 2 dapatnya kan negatif 2. Karena ini negatif 2 berarti ya kurang dari sama dengan 0. Sehingga persamaan atau pertidaksamaan yang kedua ini dapatnya 3X min 2Y kurang dari sama dengan 0. Kita sudah dapat ini yang pertama, X plus 2Y kurang dari sama dengan 8. Yang kedua 3X min 2Y kurang dari sama dengan 0. Pilihannya yang mana ini? Oke, berarti pilihannya ini ya, yang A ini ya. Jika diberikan barisan 4, 8, 14, 22, 32, maka suku ke-20 dari barisan tersebut adalah, nah di sini ada barisan berarti kita harus cari polanya. Ini 4, 8, 14, 22, 32. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-1 ya, atau U1. Ini kan U1, ini U2, ini U3, U4, U5. Yang ditanyakan kan yang ke-20, berarti yang ditanyakan U20. Oke. Jadi kita cari polanya. Di sini ditambah berapa ini? 4 ya. Ini plus 6, ini plus 8, ini plus 10. Nah ini udah kelihatan. Ini kan 2, 2, 2 dan seterusnya. Ini mau dicari manual sampai U20 sini boleh, tapi terlalu lama, menghabiskan banyak waktu. Ini ada formulanya. Boleh sih sebenarnya kalau mau pakai rumus yang ada di SMP dulu. UN sama dengan ini tingkat 2 berarti AN kuadrat plus BN plus C. Ini boleh kayak gini. Tapi kakak akan ngasih yang lebih singkat ya. UN sama dengan ini, A ditambah N-1B ditambah N-1 kali N-2 kali C dibagi 2 faktorial. Oke, ini kan cuma sampai C kan. Yang ini A nya, ini A, kemudian ini B, ini C. Oke, sehingga ya tinggal nyari aja. Misalkan ini ada lagi, ini lebih lagi, di bawahnya ada tingkatannya lagi gini, baru sama ya, ini tinggal ditambah lagi plus N-1 kali N-2 kali N-3 kali D per 3 faktorial ya. Ini kan 2 kan. Oke, tapi ini cuma sampai C ya, sampai sini aja. Oke, kita substitusikan. Yang dicari U20 berarti U20 dapatnya kan A nya sudah ada 4 ditambah N-1 berarti 20-1 kalikan B, B nya juga 4 ditambah N-1 20-1 kan, dikali lagi N-2 dapatnya 20-2 kalikan C, C dapatnya itu 2 dibagi 2 faktorial, 2 faktorial berarti ya 2 ya nanti dapatnya ya. Sehingga ini habis kan. Nah ini habis. Oke, tinggal dihitung dapatnya berapa ini, 4 ditambah 19 kali 4 ya kan, ditambah 19 kali 18. Ini tinggal dihitung
4 ditambah 7 6 ya, ditambah 342 ya hasilnya. Sehingga ini kalau dijumlahkan 342 ditambah 4 ditambah 7 6 422 ya hasilnya. Ini hasilnya pilihannya yang E ini. Jika matriks A sama dengan ini 1 1 1 A B C A pangkat 3 B pangkat 3 C pangkat 3, maka determinan dari matriks A sama dengan berapa gitu kan. Nah, ini uniknya jawabannya adalah bentuk pemfaktoran. Nah, sebenarnya kita bisa sih pakai metode Sarus ya, tapi masalahnya nanti pada pemfaktorannya membingungkan. Nah, kita pakai ini aja, operasi baris elementer. Caranya seperti apa, lebih rincinya kamu cari sendiri ya. Kakak akan langsung mengerjakan soal ini. Nah, di sini kan diketahui A, matriks A ya, itu sama dengan 1 1 1 A B C A pangkat 3 B pangkat 3 C pangkat 3. Nah, pada prinsipnya yang pertama, nah ini dirubah dalam bentuk 1 semua. Ini namanya pivot point ini nanti ya. Kemudian yang berada di bawahnya ini dirubah dalam bentuk 0. Gitu. Oke, untuk yang pertama, nah ini sudah jelas ini ya, 1 ini ya, yang atas ini kan. Nah, ini sudah 1. Jadi nggak ada masalah. Kita rubah bawahnya ini ke dalam bentuk 0. A ini dirubah dalam bentuk 0, A pangkat 3 juga dirubah dalam bentuk 0. Caranya gimana? Ini kan letaknya di baris kedua. Nah, ini kan baris kedua ya ini. Nah, ini baris kedua. Sehingga supaya ini habis, berarti kan B2, ini kan A. Berarti B2 harus dikurangi B1 dikalikan A. Ini ya. Yang ketiga juga gitu. Nah, supaya baris yang sini ini 0 atau habis ya kan. Yang depan ini ya, yang direkayasa jadi 0, yang depan ini dulu. Oke. Yang harus dilakukan kan ya B3 dikurangi B1 dikali A pangkat 3 gini ya. Karena B1-nya cuma 1 ya. Oke. Sekarang kita hitung. Kita taruh bawahnya sini ya. Ini 1 1 1 tetap, otomatis bawahnya ini langsung 0 karena B2 kan A dikurangi B1 kali A. B1-nya kan 1, baris pertamanya ini 1 dikalikan A kan ya A dapatnya. Oke. Sehingga dapatnya ini 0. Yang bawah pun juga 0. Bawahnya sini. Karena ini kan B3-nya kan A pangkat 3 dikurangi B1-nya 1 dikalikan A pangkat 3. Nah, dapatnya 0 juga. Oke, ini tak hapus saja. Ini 0 di sini. Nah, ini yang jadi masalah. Ini belum tentu 0 yang sini. Nah, kita hitung ya. Yang kedua, yang sini ini yang sini. Nah, ini. Oke. B2-nya B, ya kan? Dikurangi B1-nya 1 dikalikan A. Nah, dapatnya B kali 1. B dikurangi 1 kali A. Dapatnya ya B min A ya. Ini B min A. Yang sini dengan cara yang sama ya, C min A ya. Yang bawah sini B pangkat 3 dikurangi ini B1 kali A pangkat 3. B1-nya kan 1. Berarti 1 kali A pangkat 3 dapatnya A pangkat 3. Yang sini C pangkat 3 dikurangi B1 kali A pangkat 3. Ya A pangkat 3 ya dapatnya. Oke. Selanjutnya, oh ya ini tak hapus saja. Nah, langkah selanjutnya yang berada di sini ini. Langkah selanjutnya yang berada di sini ini B minus A ini dirubah dalam bentuk 1. Oke. Berarti supaya ini jadi 1, tapi operasinya lain, tidak dijumlahkan seperti yang atasnya ini tadi. Tinggal dibagi dengan B min A gitu kan. Atau B min A-nya kayak seperti difaktorkan gitu ya. Jadi ini B min A-nya tak taruh luar sini. B min A gini. Sehingga ya ini tinggal 1 1 1. Ini 0 0 sudah pasti gitu. Nah, ini tinggal 1. Nanti kalau tak kaliin balik kan B min A ya. Jadinya ya B min A kali 1 di sini ya. Yang sini otomatis untuk baris kedua ini ya. Nah, baris kedua ini ya semuanya kayak difaktorkan B min A. Sehingga yang berada di belakang ini ya C min A per B min A. Gini ya. Ya difaktorkan gitu ya, kayak difaktorkan gitu ya. Yang bawah tetap B pangkat 3 min A pangkat 3. Yang sini C pangkat 3 min A pangkat 3. Oke. Kita lanjutin di sampingnya aja ya, biar ini kepakai tempatnya kah. Nah, tak taruh sini aja. Nah, langkah selanjutnya bagian sini. Nah, ini dipaksa untuk jadi 0. Oke.
Berarti untuk supaya bisa jadi 0, berarti yang sini B pangkat 3 min A pangkat 3 kan ya harus dikurangi B pangkat 3 min A pangkat 3. Menghubungkannya dengan yang mana? Dengan yang kedua sini, dengan pivot point yang berada di atasnya. Kok pivot point? Pivot elemen yang berada di atasnya ya. Sehingga ini dapatnya ya B3 nanti dikurangkan dengan B2 gitu kan. Nah, supaya habis ini direkayasa kali B pangkat 3 min A pangkat 3 kayak gini. Sehingga ini akan diperoleh, ini tetap 1 1 1, gampangnya kayak gitu ya. Kemudian ini 0 1, ini juga tetap C min A per B min A. Yang paling bawah ini 0 B pangkat 3 min ini kok nggak berubah. Ini otomatis nanti juga 0 yang sini. Ini tak perbesar dulu ya. Nah gini. Nah, otomatis 0 0 gitu kan. Bisa dicek nanti kan B3 nya kan ya B pangkat 3 min A pangkat 3 ini B pangkat 3 min A pangkat 3 dikurangi B2 nya 1 dikalikan ini. Nah kan sama ini habis dengan ini ya. Oke, ini tak habis saja dulu. Oke, selanjutnya yang agak ribet yang sini ini. Nah intinya kan yang B3 ya ini kan sekarang dikurangi B2. Nah B2 nya ini panjang ini. Nah ini semua ini. Oke, tak tulis saja dulu di sini. B3 nya kan C pangkat 3 min A pangkat 3 di ini kan B3 ini kan. Nah ini B3 dikurangi, ini dikurung aja dulu gini. B2 nya itu C min A dibagi B min A. Nah ini B2 gini kan dikali yang belakang ini B pangkat 3 sebentar. B pangkat 3 min A pangkat 3. Ini tinggal difaktorkan ini ya. Oke. Oh iya, ada yang kelewatan. Yang depan ini B min A ini jangan dihilangkan. Ini tetap ditulis B min A di sini. Oke. Selanjutnya ini kita rekayasa jadi 1. Ya sudah, ini tinggal difaktorkan sendiri kan. Karena depan-depannya 0 ya. Gak jadi masalah. Sehingga nanti dapatnya ya B min A dikali semua ini. Tak tulis lagi di sini ya. C pangkat 3 min A pangkat 3 dikurangi dalam kurung C min A per B min A dikali B pangkat 3 min A pangkat 3 gini. Nah ini kurung besar gini ya. Nah gini. Kemudian ini tinggal matriksnya 0 1 1 1, kemudian 0 1 C min A per B min A ya. Yang bawah ini 0 0, ini tinggal 1 gini karena sudah dikeluarkan ini tadi ya. Nah gini. Nah sehingga ini kita sudah dapat sebenarnya yang disebut diskriminannya. Nah ini kok diskriminan, determinan. Nah ini determinannya. Nah, gitu. Tapi ini belum selesai karena kita harus nyari pilihannya. Nah pilihannya yang mana gitu kan. Oke, sekarang tugas kita tinggal memfaktorkan aja. Nah ini agak panjang ya pemfaktorannya. Kakak tulis ulang aja di sini B min A dikali C pangkat 3 min A pangkat 3 dikurangi C min A per B min A dikali B pangkat 3 min A pangkat 3. Nah jangan lupa ini dikurung besar gini. Oke, sekarang kita tinggal memfaktorkan aja B min A gini kan. Nah kalau ada C pangkat 3 min A pangkat 3, ini nanti faktornya kan tinggal C min A dikali C kuadrat plus AC plus A kuadrat kayak gini. Yang sini yang belakang ini kan minus kan. Nah ini juga di sini minus gini tetap. Ini kurungnya gini tak bedakan aja supaya jelas. Ini ada kurung besar gini ya. Oh ya ini nggak perlu ya, berarti kurung yang sini nih ya. Ini nggak perlu. Nah oke. Oh sorry, ini perlu ya. Karena ini C ya, bukan kurung. Oke. Kemudian yang belakang sini B. Oh sorry, ini tetap aja ditulis dulu. C min A per B min A nya tetap. Yang belakang ini kemudian difaktorin, dapatnya juga B min A kali B kuadrat plus BA gini ya, plus A kuadrat. Nah, jadi dihafalin aja, nanti kalau ada bentuk A pangkat 3 min B pangkat 3, ini A nya yang depan, ini A ini B, nanti faktornya dapatnya A min B kali ini A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Itu kalau min. Nah kalau plus ya tinggal diganti, ini A pangkat 3, sorry kan ada A pangkat 3 plus B pangkat 3, ini dapatnya A plus B kali ini A kuadrat min AB plus B kuadrat.
Ini formula-formula aljabar yang harus dihafal ya. Sehingga ini tinggal disederhanakan sebenarnya. Nah ini kan kecoret dengan ini habis, ya kan. Kemudian ini lagi yang unik. Nah ini bisa difaktorkan. Ini C min A, ini juga C min A. Sehingga akan kita peroleh B min A kali C min A. Nah ini tinggal apa? C kuadrat dengan sini kan, plus AC plus A kuadrat minus. Nah ini minusnya tak masukin sekalian, tak substitusikan sekalian ke sini ya. Sehingga akan diperoleh min B kuadrat plus min ya, min BA atau AB gini ya, min A kuadrat. Nah ini habis dengan sini. Kemudian ini tinggal difaktorkan. Nah ini C sama B, nah ini tak dekatkan ya, sehingga akan diperoleh C kuadrat min B kuadrat. Satunya AC sama AB ini dikumpulin plus AC min AB gini. Ini cuma min aja. Ingat kalau ada C kuadrat min B kuadrat, ini nanti faktornya jadi C plus B kali C min B. Yang sini ini sama-sama ada A-nya. A-nya tak faktorin juga. A keluar tinggal C min B. Selanjutnya yang depan ini tetap ya. Ini nanti tinggal ditulis aja ini ke bawah. Ini ada yang sama. Apa yang sama? Ini C min B kan sama ya. Sehingga ini ya tak faktorin C min B gini. Yang depan ini tetap nih ya. Ada apa ini? B min A kali C min A. Sehingga setelah difaktorkan, ini kan tinggal yang belum difaktorkan ini. C plus B plus A. Sehingga ini tinggal C plus B plus A. Oke. Atau kalau mau diurutin ya A plus B plus C. Depannya ini B min A kali C min A kali C min B. Ini tinggal dicari pilihannya, kira-kira ada apa enggak. Nah ini udah kelihatan. Atau ditulis ulang aja ya. Apa tadi? B min A, C min A, C min B. Jadi jawabannya tadi dapatnya kan, tak taruh sini aja. B min A kali C min A kali C min B kali A plus B plus C ini ya. Benar ya? Kita cek ulang. B min A, C min A, C min B. Oke, betul. Nah uniknya ini yang A plus B plus C ya cuma ini aja. Jadi kemungkinan jawabannya yang A. Oh ini A min B, ini B min A, kita cek dulu. Kemudian C min A, oh sudah sama yang sini. Ini udah sama kan? Ini C min A sudah sama. Yang belakang juga sudah sama persis. Kemudian oh ini yang kebalik. Nah ini kebalik juga ya. Nah, berarti kan ini tinggal difaktorin. Nanti ada minusnya. Yang sini juga difaktorin, ada minusnya. Min kali min plus ya. Nah, sehingga nanti dapatnya ya A min B kali B min C ya. Ini kan tak keluarkan juga jadinya B min C gini ya. C min A nya tak geser ke ini, ke kanan ya. C min A gini. Yang ini tetap A plus B plus C. Nah sehingga jelas ini pilihannya yang A ini. Jika setiap keluarga memiliki 3 orang anak, maka probabilitas keluarga tersebut memiliki minimal 1 anak perempuan adalah berapa? Kita pakai diagram pohon aja. Kemungkinan anak kalau lahir itu kalau nggak perempuan ya laki-laki. Nah ini 3 orang anak. Kita pakai diagram pohon, berarti ini tinggal dicabangkan. Ini perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Ini udah 3 ini. Ini kalau mau dicaca. Nah, kemungkinan pertama kan perempuan, perempuan, perempuan. Kemungkinan kedua ini ya, ngambilnya dari sini. Perempuan, perempuan, perempuan. Kemungkinan kedua kan perempuan, perempuan, laki-laki. Nah ini kan. Perempuan, perempuannya ini tetap. Nah, kemudian laki-laki ini. Oke. Selanjutnya ke sini. Perempuan, laki-laki, perempuan. Nah, perempuan, laki-laki, perempuan. Yang bawah sini perempuan, laki-laki, laki-laki. Yang sini juga gitu. Ini ada cabangnya perempuan, laki-laki. Kemudian ini cabang lagi perempuan, laki-laki. Sini cabang lagi perempuan, laki-laki. Sehingga ini didapat LPP. Nah ini juga gitu, LPL. Ini LLP ya kan. Selanjutnya LLL. Nah kita kembali ke soal. Katanya yang diminta minimal 1 anak perempuan. Nah, kalau minimal 1 anak perempuan berarti 2 perempuan boleh, 3 perempuan juga boleh. Ini berarti boleh ya kan, ada 3 perempuan. Ini boleh, boleh, boleh ya kan. Sini juga boleh, sini juga boleh, ini juga boleh. Nah yang nggak boleh cuma 1 ini, laki-laki semuanya. Oke. Sehingga ada berapa ini?
tinggal dihitung ya, 1 2 3 4 5 6 7. Berarti peluangnya 7 dibagi seluruh kemungkinan. Nah, seluruh kemungkinannya kan 8 ini kan, 7/8, atau kebetulan pilihannya yang E ini ya. Banyaknya pasangan A, B dengan A dan B dua bilangan berbeda dari himpunan 1, 2, 3 sampai 50. A dikurangi B, harga mutlaknya ya. Harga mutlak dari A dikurangi B kurang dari sama dengan 5, dan A kurang dari B. Ini yang harus jadi catatan. Yang pertama, himpunannya 1 sampai 50, kemudian harga mutlak A min B itu kurang dari sama dengan 5, kemudian A kurang dari B. Nah, kita harus cacah satu-satu. Misalkan ini A, sini B. Kemungkinan pertama kan A-nya 1. Kalau A-nya 1 berarti B-nya minimal 2. Pada saat B-nya 2 kan 1 kurangi 2 kan negatif 1, dimutlakin 1 gitu kan, kurang dari 5. Selain 2 ada berapa lagi B yang bisa memenuhi? B-nya kan bisa 3, 4, 5, 6. Nah, maksimal 6 ya. Karena 1 dikurangi 6 itu masih 5 ya kan. Kalau ini dikasih 7 ya. 1 kurangi 7 itu sudah negatif 6, nanti dimutlakin 6, otomatis sudah lebih dari 5. Otomatis 7 tidak boleh, jadi maksimal sampai 6. Nanti kalau A-nya 2, tak taruh sini ya lanjutnya. Nanti kalau A-nya 2 gini, B-nya kan minimal 3. Berarti sini nanti 4, 5, 6, 7 gini. Berarti ada 5 pasang juga. Oke. Ini berarti ada 5 pasang. Ini ada 5. Sini juga ada 5. Nah, ini nanti untuk A-nya 3, 4 dan seterusnya juga sama. Ada 5 pasang. Masalahnya sampai berapa maksimalnya nanti pada saat ada 5 pasang, gitu ya. A-nya maksimalnya berapa supaya B-nya juga 5 pasang. Nanti bisa dicaca sendiri sampai dicari yang mendekati 50. Nah, oke. Maksimal kan B-nya juga harus 50 kan. Jadi B-nya nanti yang terakhir di sini kan ada 50. Berarti ini 49. Kemudian 48, 47, 46. Berarti A-nya di sini 45. Ini 5 pasang yang terakhir. Setelah ini nggak sampai 5 pasang. Karena himpunannya cuma dibatasi sampai 50 gitu kan. Jadi setelah 45 nanti nggak sampai 5 pasang. Ini masih 5 pasang ini. Nah, gini. Kita lanjutin di sini untuk A dan B, oke. Nah, ini pada saat A-nya 46, berarti B-nya itu minimal kan 47. Kemudian 48, 49, 50. Ternyata ini nggak sampai 5, cuma berapa? 4 pasang. Nah, pada saat A-nya 47, ini cuma 48, 49, 50. Cuma 3 pasang, oke. Berarti di sini nanti cuma 2 pasang sama 1 pasang. Nah, tugas kita sekarang tinggal ngitung. Yang 5 pasang itu mulai dari 1 sampai 45, ya kan? Otomatis ya 45 kali 5 atau 5 kali 45 sama aja lah. Ditambah ini 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, 10 ya. Berarti ditambah 10. Sehingga berapa ini hasilnya? 45 kali 5 225 ya. Nah, 225 ditambah 10 dapatnya 235. Sehingga kita kebetulan ketemu pilihannya yang D ini ya. Pada persegi ABCD, titik E terletak pada AD dan titik F terletak pada CD, sehingga segitiga BEF sama sisi. Kita ilustrasikan dulu aja bentuk persegi ABCD-nya. Misalkan ini perseginya. Ini A, sini B, C, D. Katanya E itu terletak pada AD. Misalkan E itu di sini. Kemudian F itu di sini. Ini E ya. Sini F. Sehingga ini membentuk sebuah segitiga. Dan segitiga ini yang terbentuk ini katanya sama sisi, berarti ini sama semuanya. Kemudian yang ditanyakan perbandingan luas ABE dengan BEF. ABE jelas ini ya, ABE. Nah, dengan BEF yang hijau ini. Itu yang ditanyakan. Oke, sekarang kita cari. Yang pertama yang harus diperhatikan, segitiga BEF adalah sama sisi, sehingga sudutnya semuanya 60. Sini 60, 60, 60. Kemudian yang perlu diperhatikan, karena sama sisi, berarti BE sama BF kan sama, sehingga jarak EA atau AE itu sama dengan FC ya, karena terletak pada persegi. Sehingga jarak antara DE sama DF itu juga sama. Karena jaraknya sama, berarti ini segitiga sama kaki, segitiga DEF ya. Ini sama kaki, yang mana di sini ini 90. Sehingga sudut-sudutnya ini bisa dicari. Di sini 45, sini juga 45 ya.
Kemudian sudut yang sini AEB ini kan bisa dicari 180 kurangi 60 kurangi 45 dapatnya 75 ya. Yang sini otomatis 15, ini 90 ya, pojokan sini ini 90. Oke, kita bisa nyari luasnya sekarang dengan cara memisalkan ya salah satu sisinya, terserah yang mana yang mau dimisalkan di sini supaya gampang. Yang kakak misalkan adalah DE sama DF. DE itu X, DF juga X, sehingga panjangnya EF itu bisa dicari. EF pakai Pitagoras. EF itu diperoleh akar dari X kuadrat ditambah X kuadrat ya, atau akar dari 2X kuadrat disederhanakan X akar 2 itu EF. Nah EF sudah ada, EB pun berarti juga sama X akar 2, FB juga sama X akar 2, sehingga dari sini bisa dicari luasnya BEF. Luas segitiga BEF itu kan sama dengan, kita pakai sinus aja. Nah ini misalkan sudut acuannya di sini ini, nah, berarti luasnya BEF kan sama dengan setengah kali EF kali EB dikalikan sin 60. Sin 60 itu sudutnya ini ya. Ini tinggal dihitung, berarti kan dapatnya setengah kali EF. EF kan sudah diketahui ini tadi. X akar 2 ya, tak tulis saja biar gampang. Ini juga X akar 2. Berarti ini X akar 2 kali X akar 2 dikali sin 60 setengah akar 3. Nah ini kan X akar 2 kali akar 2 kan 2 dibagi 2 habis ya, ini habis, sehingga tinggal setengah akar 3 X kali X kuadrat. Selanjutnya kita tinggal nyari luas dari BAE atau ABE ya. Kita cari salah satu sisinya dulu. Misalkan kita cari sisi AE pakai aturan sin aja ya. Ini berarti kan sin 15 itu sama dengan AE atau EA ya, sama aja, per X akar 2 ya, per BE gitu kan sisi miringnya. Sin 15 itu kan bisa diperoleh dari sin 45 dikurangi 30 ya. Ini tetap ya, AE per X akar 2. Nah sin 45 dikurangi 30 kita pakai rumus sin cos sin ya, dapatnya ini kan sin 45 cos 30 dikurangi cos 45 sin 30. Ini tetap AE per X akar 2. Ini tinggal dihitung, sin 45 itu setengah akar 2, cos 30 itu setengah akar 3 dikurangi cos 45 setengah akar 2, sin 30 setengah. Ini AE per X akar 2. Ini tinggal dikali-kalikan ya, dapatnya kan 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Nah ini AE dibagi X akar 2. Nah dari sini ini bisa disederhanakan, 1/4-nya tak faktorin keluar, sehingga ini tinggal akar 6 min akar 2. X akar 2 nya tak kalikan ke sini, berarti ini kali X kali akar 2. Wes biarin gini aja untuk AE nya. Kita sekarang tinggal nyari luasnya ya, karena AE sudah jelas di sini, panjang itu tadi ya, sudah ada nilainya ini. Yang di sini sudah ada ini AE nya. Nah kita tinggal nyari luasnya dengan sudut acuannya sekarang di sini ya kan, dengan sama dengan sin tadi. Berarti luas segitiga ABE ini kelihatannya mesin. Luas segitiga ABE ini kan sama dengan setengah kali EA atau AE ya, dikali EB sin 75. Nah ini tinggal dihitung. Oke kita hitung bersama sekarang. Berarti kan setengah kali EA, panjang sekali ini, 1/4 kali akar 6 min akar 2 dikali X akar 2. Oke, dikalikan EB. Nah EB jelas X akar 2 dikalikan sin 75. Nah ini juga harus nyari dulu sin 75. Ini kita sederhanakan aja dulu, atau kita cari aja dulu sin 75 nya. Oke kita cari aja dulu sin 75, tak taruh di sini ya. Sin 75 itu kan sama dengan sin 45 ditambah 30. Nah ingat formula dari sin itu sin cos sin ya. Ini berarti sin 45 cos 30 ditambah
cos 45 sin 30. Sehingga ini diperoleh setengah akar 2, cos 30 nya setengah akar 3 ditambah setengah akar 2 kali setengah, dapatnya kan 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Atau kalau disederhanakan 1/4-nya taruh luar ya, difaktorkan gini, ini dapatnya akar 6 ditambah akar 2. Oke, sekarang kita substitusikan ke sini. Nah, ini dihitung aja biar ini ya, ringkas ya. 1/8 ya dapatnya. Ini tetap akar 6 min akar 2, biarin aja. X kali X itu kan X kuadrat, akar 2 kali akar 2 dapatnya 2. Sin 75 tinggal ditulis ini 1/4 kali akar 6 ditambah akar 2, kurung gini ya. Nah, ini tinggal disederhanakan saya kira. Ini 2 dengan 4 kan tinggal 2 di bawah sini ya. Sehingga ini yang bawah ini 16 ini ya, 8 kali 2, atau ditulis saja 1/16. X kuadrat tetap ditulis X kuadrat ini. Kemudian yang unik ini ternyata sekawannya. Nah, ini tinggal dikalikan ya. Dapatnya nanti 6 min 2 atau 4 ya. Nah, 4 dibagi 16 dapatnya 1/4 X kuadrat. Nah, kita sudah dapat luas segitiga ABE 1/4 X kuadrat. Kita kembali ke soal yang ditanyakan adalah perbandingan perbandingan luas segitiga ABE dengan luas segitiga BEF. ABE sudah dapat tadi dan BEF juga sudah ada. Ini kan BEF, luas segitiga BEF ini tadi. Nah, ini ABE yang bawah tadi. Nah, ini. Oke, sekarang kita hitung luas segitiga ABE dibanding luas segitiga BEF. ABE 1/4 X kuadrat, BEF ini setengah akar 3 X kuadrat. Ini per setengah akar 3 X kuadrat. Nah, ini bisa dihitung ini ya, X nya hilang, ini habiskan X kuadrat dengan X kuadrat, ini habis. Nah, ini pembagian dapatnya kan 1/4 per ini akar 3/2 gini. Nah, kalau ini bentuknya per kan bisa tak rubah dalam bentuk bagi, 1/4 dibagi akar 3/2. Nah, ingat kalau bentuknya pembagian, yang belakang dibalik dirubah dalam bentuk kali, dapatnya kan 2 per akar 3 gini. Ini tinggal disederhanakan ini dengan ini. Nah, ini tinggal 2 ya, berarti diperoleh 1/2 akar 3. Ini jawabannya. Kita cek di pilihannya, 1/2 akar 3 ada apa tidak. Nah, ternyata tidak ada pilihannya. Nah, ini ada kemungkinan ini naruhnya kebalik di soal ini sama ini, ABE sama BEF ya. Jadi kalau harus memilih ya yang E ini ya. Tapi tetap kurang pas ya, karena harusnya ya 1 dibanding 2 akar 3 gini yang benar. Oke, itu penjelasan dari soal nomor 11 ya. Jika X dan Y memenuhi log X pangkat 3 min log Y pangkat 2 sama dengan 4, dan log X pangkat 4 plus log Y pangkat 3 sama dengan 11, maka Y kuadrat min X kuadrat itu berapa? Kita tulis aja soalnya dulu. Yang pertama, log X pangkat 3 min log Y pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian yang kedua kan ada log X pangkat 4 ditambah log Y pangkat 3 sama dengan 11. Nah, ini kan kita bisa merubah pakai sifat logaritma. Kalau ada A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N kan. Ini M nya, ini N nya, M per N, A log B gitu kan. Nah, formula ini yang akan kita pakai. Jadi kalau ada log X pangkat 3 yang depan ini ya, ini artinya kan lognya ini nggak ditulis basisnya, berarti di sini 10 kan artinya 10 pangkat 1 gini kan. Nah, sehingga ini udah jelas, ini M nya 3, ini M nya 1, ini pangkatnya ini ya 1, itu N nya, berarti M per N dapatnya kan 3 per 1, 10 log X. Nah, 10 nggak perlu ditulis, 3 bagi 1 kan 3, dapatnya 3 kali log X atau 3 log X ini ya. Sehingga ini bisa tak rubah jadi 3 kali log X. Dengan cara yang sama log Y juga gitu, dapatnya kan 2 log Y sama dengan 4. Ini dengan cara yang sama juga ya. Log X pangkat 4 dapatnya 4 kali log X dikurangi ditambah log Y pangkat 3 bisa tak rubah dalam bentuk 3 kali log Y sama dengan 1. Nah,
Selanjutnya ini kan sama kalau diamatin. Di sini log X, sini log X. Ini log Z, sini log Z. Nah, kalau bingung dimisalin aja, log X ini tak misalkan P, kemudian log Z ini tak misalkan Q. Sehingga ini diperoleh 3P dikurangi 2Q sama dengan 4. Yang bawah 4P ya. Ditambah 3Q sama dengan, ini bukan 1 ya, 11. Nah, ini kurang ini. Nah, gini. Ini kan tadi 11 kan? Sekarang kita tinggal eliminasi, jelas sekali ya. Sekarang kita samakan, kita eliminasi Q-nya ya. Sebenarnya terserah P-nya juga boleh, tapi kakak lebih milih Q-nya aja. Ini berarti kali 2, ini kali 3, yang bawah kali 2. Sehingga diperoleh 9P min 6Q sama dengan 12. Kemudian 4 kali 2 kan 8P plus 6Q sama dengan 22. Ini supaya Q-nya habis, ini ditambah sehingga akan diperoleh 17P sama dengan 34, sehingga P-nya sama dengan 2. P-nya sudah dapat 2, ini tinggal disubstitusikan ke sini. Dapatnya kan 3 kali 2 min 2Q sama dengan 4. 2Q sama dengan 6 min 4. Dapatnya 2 sama dengan 2Q, sehingga Q-nya di sini sama dengan 1. Nah, kita balikin lagi karena kita nyari ini kan. Karena kita nyari Y kuadrat dikurangi X, berarti kita harus nyari Y sama X-nya. Kita kembali ke sini tadi yang kita misalkan, yaitu P itu log X ya kan. Berarti ini tak ganti dengan log X sama dengan 2. Q itu tadi kita misalkan log Z, berarti log Z sama dengan 1. Oke, kita pakai definisi logaritma kalau ada A pangkat B sama dengan C. Nah, ini definisi lognya kan A log C sama dengan B gini kan. Atau kalau mau dibalikin lagi ya A pangkat B ya kan, A pangkat B sama dengan C ini. Ini juga gitu, karena ini nggak ditulis berarti ini 10. Berarti 10 pangkat 2 sama dengan X. Atau X sama dengan 10 pangkat 2. Nah, yang sini kalau bingung ditukar aja posisinya, berarti dapatnya log Z sama dengan 1. Nah, ini kan 10 kalau nggak ditulis. Berarti 10 pangkat 1 sama dengan Z. Atau Y sama dengan 10 pangkat 1. Nah, sekarang kita sudah dapat X sama Y nya. Ini Z, ini X. Kemudian kita kembali ke soal. Yang ditanyakan tadi apa? Adalah Z kuadrat min X, ya kan? Y kuadrat. Oke. Z kuadrat min X. Y kuadrat, Y nya kan 10 pangkatin 2 dikurangi X 10 pangkat 2. Nah, sama, dapatnya 0. Sehingga ini jelas sekali pilihannya adalah yang A ini ya. Jika dalam sebuah kantor diambil sampel sebanyak 5 orang dan setiap hari masing-masing menggunakan komputer selama 5, 9, 10, 10, 16 jam, maka rata-rata sama dengan 10. Oke, kita cek rata-ratanya. Untuk rata-rata yaitu kan totalnya ini dibagi jumlahnya, dibagi jumlahnya, dibagi banyaknya, totalnya dibagi banyaknya, atau X bar sama dengan 5 tambah 9 tambah 10 tambah 10 ditambah 16 dibagi, ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 5. Oke, sekarang kita tinggal jumlahkan. Ini kan 20 dapatnya, kemudian ini tambah ini 9 tambah 16 25, 25 tambah 20 45, 45 tambah 5 50. Berarti dapatnya 50 dibagi 5 sama dengan 10. Oke, sehingga yang satu ini benar. Ya, benar. 10 kan? Nah, oke. Kemudian median 10. Saya kira jelas ini ya, yang kedua ini mediannya berapa? Ini kan 5 9 10 10 16, karena udah urut ya. Berarti mediannya yang tengah. Nah, ini kan kiri menyisakan 2, kanan menyisakan 2. Sehingga mediannya ya jelas 10 juga. Sehingga kita bisa simpulkan yang kedua juga benar. Kemudian yang ketiga standar deviasi. Ingat formulanya standar deviasi atau rumusnya standar deviasi. Standar deviasi itu sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N gini kan. Ini XI dikurangi X bar kuadrat dibagi N min 1. Nah, artinya ini I mulai dari 1, berarti I yang pertama gitu ya. Di sini kan I yang pertama kan 5. Ya sudah. Berarti SD atau standar deviasi itu sama dengan akar dari sigma, itu artinya jumlah ya. Berarti ini dapatnya 5 dikurangi X bar. X bar itu rata-rata dan kita sudah dapat tadi 10 ini ya. Ini berarti ini 5 min 10 kuadrat ditambah 9 min 10 kuadrat ditambah 10 min 10 kuadrat. Wah, nggak cukup, tak taruh bawahnya sini ya.
ditambah 10 min 10 kuadrat ditambah 16 min 10 kuadrat. Nah, nanti hasilnya dibagi dengan n min 1, n nya ada 5 dikurangi 1 gini. Sehingga standar deviasinya kalau dihitung 5 min 10 itu dapatnya 5 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Sorry, ini sebenarnya min 5 gini ya, tapi ini dikuadratin gini. Ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini tinggal dihitung kemudian dibagi 4. Oke, yuk kita hitung bersama. Sehingga ini diperoleh berapa ini? 25 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 6. 36. Dibagi 4. 25 tambah 1 26 ya. 26 tambah 36 dapatnya kan 62. Sehingga standar deviasinya ya akar 62 per 4. Nah, yang 4 ini kalau diakarkan dapatnya kan 2. Sehingga diperoleh 1/2 akar 62. Sehingga ini bisa disimpulkan kalau yang ketiga juga betul. Oke, kita masuk yang keempat, varian atau variansi. Ya, ini nomornya sebenarnya pakai angka biasa aja ya, kok pakai Romawi. Nah, ini yang benar ini tadi 2 gini ternyata. Oke, ini tak ganti juga sekalian biar seperti nampak kayak di soal ya. Ini 3 ya. Kemudian yang keempat, variansi. Ingat variansi itu apa? Variansi itu sama dengan standar deviasi dikuadratin. Nah, kita sudah dapat standar deviasinya ya. Ya, ini tadi akar 62 per 4. Akar 62 per 4 atau setengah akar 62. Kita pakai akar ini aja, 62 per 4. Sehingga ini kalau dikuadratin gini dapatnya ya 62 per 4. Sehingga bisa ditarik kesimpulan kalau yang keempat ini juga betul. Sehingga di sini kita bisa simpulkan kalau pernyataan ini betul semua, baik pernyataan ke-1, ke-2 maupun ke-3. Karena ini betul semua, kita cek petunjuk cara mengerjakannya. Nah, ini petunjuknya. Kita pakai petunjuk yang C ya untuk soal kayak gini. Nah, untuk semuanya benar, berarti ini. Jawabnya apa ini? Yang E ini ya. Oke, sehingga dalam SIGMAQ UI nomor 13 ini bisa disimpulkan kalau jawabannya E, karena betul semua. Diketahui fx plus y dibagi x min y sama dengan fx plus y dibagi fx min y. Nah, seperti ini ya soalnya. Dengan x dan y bilangan bulat, pernyataan yang benar berikut ini adalah, karena ada 4 opsi ini ya, berarti kita harus ngecek satu-satu kira-kira yang mana yang benar gitu. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu f0 sama dengan 0. Nah, karena kita di soal sudah punya ini, fx plus y per x min y sama dengan fx ditambah y per fx min y. Nah, kita akalin supaya yang berada di sini ini jadi 0. Nah, supaya sama dengan ini gitu kan. Nah, caranya gimana? Berarti supaya jadi 0 otomatis kan x plus y yang berada di atasnya sini ini harus 0 gitu kan. X plus y sama dengan 0, berarti x sama dengan min y, atau y sama dengan min x juga boleh, atau y sama dengan min x ini juga boleh, sama aja ya. Sehingga ini akan kita peroleh f, kita pakai yang ini aja, y sama dengan min x, dapatnya kan x min x ini kan, per x dikurangi ini min x. Sedangkan ruas sebelah kanan dapatnya fx ini y. Nah, berarti tinggal dirubah dalam bentuk min x, ini min x ini kan, per fx plus y ya. Kok plus y, plus x ya, dirubah dalam bentuk x sekalian. Sehingga di sini kita sudah dapat ini sebenarnya, yaitu f0 sama dengan fx min x per fx plus x. Nah, karena kita sudah istilahnya sudah stuck ini ya. Nah, kita asumsikan aja kalau f0 itu sama dengan 0, itu adalah sesuatu yang benar. Nah, apakah nanti sisanya itu bisa membentuk f0 sama dengan 0 gitu. Oke, kita misalkan f0 taruh sini aja ya. Misal f0 yang berada di soal ini tadi, ini adalah sesuatu yang benar gitu ya. Apakah nanti sisanya yang ada juga jadi f0 sama dengan 0 gitu ya. Otomatis ini kan 0 gini kan, sama dengan fx min x per fx plus x. Ini tinggal dikali silang, hasilnya ya tetap 0. Berarti 0 sama dengan fx min x.
Atau kita dapat simpulkan dari sini kalau fx itu sama dengan x. Karena fx sama dengan x, berarti f0 juga sama dengan 0. Oh, ternyata benar. Kalau kita asumsikan ini f0 sama dengan 0, akhirnya di sini pun juga akan ketemu f0 juga sama dengan 0. Atau yang paling penting ini fx sama dengan x gitu kan. Nah, sehingga ini bisa dinyatakan kalau pernyataan pertama ini adalah pernyataan yang benar. Oke, kita masuk ke pernyataan yang kedua. Taruh sini ya. Nah, ini f1 katanya itu sama dengan 1. Oke, ini saya kira lebih mudah. Tekniknya sebenarnya juga sama. Di sini kan ada fx plus y per fx min y sama dengan fx plus y per fx min y. Nah, oh, nggak ada kurungnya ya yang belakang. Nah, kemudian kita akalin supaya yang berada di sini itu 1. Jadi 1 gitu ya. Jadi angka 1 seperti yang ditanyakan di soal ini ya. Sehingga supaya jadi 1, kita rekayasa kalau y-nya itu harus sama dengan 0. Karena pada saat y-nya sama dengan 0, nanti dapatnya kan f x per x ini kan. Nah, jadinya kan f1 gitu kan. Nah, berarti di sini dapatnya ya fx y-nya 0 ya per fx. Oh, kebetulan sama. f1 sama dengan 1. Nah, ini sesuai dengan yang ada di pernyataan kedua, sehingga ini bisa disimpulkan kalau ini benar. Kemudian kita masuk ke pernyataan ketiga. Apakah f min x sama dengan min fx? Nah, kita taruh di bawahnya sini ya untuk yang ketiga. Apakah f min x itu sama dengan min fx? Nah, ini kita tulis aja dulu soalnya. Tadi soalnya kan fx plus y per x min y ya, sama dengan fx plus y per fx min y. Gini ya. Coba dicek dulu. Ya, benar ya. Nah, di awal kita kan sudah dapat sebuah pernyataan yang sudah pasti benar, yaitu fx sama dengan x. Dan ini kita pakai ulang lagi di sini. Sehingga ini tinggal disubstitusikan ke sini. Ini bisa tetap dipakai. Kenapa? Karena pernyataan yang kedua tadi benar ya. Ini kita pertama atau kedua? Oh, sorry, pertama. Pernyataan yang pertama benar, sehingga ini bisa dipakai gitu ya. Karena fx sama dengan x, sehingga kita bisa ganti ini dengan x. X plus y per, ini fx-nya diganti dengan x juga, x min y. Sehingga diperoleh fx plus y per x min y sama dengan ini. Nah, ini adalah sesuatu yang unik di sini. Apa yang unik? Ini sama persis yang tak kotak hijau ini, x plus y per x min y. Di sini juga x plus y per x min y. Oke. Sehingga kalau di sini mau tak kasih min gini, f ini min x plus y per x min y. Nah, otomatis ini juga gitu. Tinggal nambah min di depannya, min x plus y per x min y gini. Ini tutup ya. Nah, ini ada kotak gini supaya kelihatan sama gitu ya. Oke. Nah, kita tahu di atas sini ya. Di atas ini, di atasnya ini ya. Nah, di sini ini. Kalau ini ya. Sama persis dengan ini kan. Nah, sehingga ini bisa diganti dengan sebelah kirinya ini. Oke. Maksudnya bukan hanya yang di kotak merah ya, tapi semuanya ini. Nah, gini. Oke. Nah, kayak gini ya. Sehingga ini bisa kakak tulis dalam bentuk f min x plus y per x min y negatif. Ini tinggal diganti yang sebelah kiri ini, f x plus y per x min y. Oke. Nah, ini uniknya juga gitu. Ini sama persis kan, ini juga tetap sama. Nah, ini sama persis. Sehingga yang tak kotak hijau ini tinggal diganti x. Sehingga akan kita peroleh f min x itu sama dengan, iya, ini ada sama dengannya. Nah, gini, min f x. Sehingga kita bisa simpulkan kalau pernyataan yang ketiga itu juga benar. Oke. Karena pernyataan yang ketiga benar, otomatis yang keempat pasti salah ya. Karena ini kan ini sama-sama f min x, ini f min x. Sini min fx, sini fx. Jelas ini salah yang keempat ini ya. Oke, berarti yang benar itu pernyataan 1, 2, 3. Atau kalau di dalam pilihan berdasarkan aturan, kita pakai petunjuk yang C ini ya. 1, 2, 3 benar, berarti pilihannya yang A. Nah, berarti kita jawabnya ya A gitu ya. Ini jawabnya A. Atau 1, 2, 3 benar. Pernyataan yang benar mengenai turunan fungsi adalah yang pertama, jika f double aksen C sama dengan 0 atau tidak terdefinisi di C, dan C ada di daerah asal f, maka f memiliki titik belok di x sama dengan C.
Nah, kalau kayak gini kita coba cek. Nah, definisi dari titik belok itu sendiri itu apa? Titik belok atau titik balik ya. Nah, ini. Nah, ini kakak ambilkan dari internet. Nah, titik balik. Andaikan F continue di C, kita sebut C, FC suatu titik balik dari grafik F jika F cekung ke atas pada satu sisi dan cekung ke bawah pada sisi lainnya dari C. Nah, di sini ada kata-kata jika. Nah, jika ini kakak ulang lagi ya. Nah, C, FC ini suatu titik balik, tapi ini ada kata-kata jika F itu cekung ke atas di satu sisi dan cekung ke bawah di sisi yang lain. Nah, artinya misalkan C itu posisinya ini sumbu X, ini sumbu Y gini ya, misalkan C itu misalkan di sini. Nah, ini salah satu sisinya harus jelas. Misalkan di sini cekung ke atas. Nah, setelah C ini harus berubah kebalik ya. Ini misalkan cekung ke bawah. Kalau ulang lagi, ini misalkan cekung ke bawah gini. Nah, setelah C ini berubah dalam bentuk cekung ke atas. Nah, ini namanya titik belok. Nah, atau sebelumnya cekung ke atas. Kalau sebelumnya cekung ke atas kan kayak gini. Nah, setelah di sini nanti berubah jadi cekung ke bawah gini. Nah, ini titik belok kayak gitu. Jadi harus jelas sebelum di C itu cekung ke atas atau ke bawah. Setelah di C cekung ke atas atau ke bawah gitu. Juga harus jelas cekung ke atas atau ke bawah. Dan itu harus salah satu sisi ke bawah, salah satu sisi ke atas. Nggak boleh ke atas atau ke bawah. Oke, kita kembali ke soal. Nah, di sini kan sudah jelas. Nah, F double aksen C sama dengan 0, tapi ini nggak diketahui salah satu sisi cekung ke atas atau ke bawah. Taunya kalau F double aksen X sama dengan 0 dan terdefinisi atau tidak terdefinisi ya, atau tidak terdefinisi dan C ada di daerah asal F, maka F memiliki titik belok atau titik balik sama aja ya, di X sama dengan C. Nah, karena ini tidak diketahui ya sebelumnya ke atas atau ke bawah, otomatis pernyataan ini ya belum tentu benar. Ya kan? Tidak selalu benar, sehingga kita bisa mendefinisikan ini adalah pernyataan yang salah untuk yang satu ini. Oke. Sebagai contoh kayak gini. Misalkan kamu punya fungsi f x sama dengan 3x. Ini turunan pertamanya dapatnya 3. Turunan kedua dapatnya 0. Nah, ini kalau x-nya kamu isi berapapun, ya hasilnya pasti 0. Ya kan? X-nya berapapun kamu ganti dengan C misalkan, dengan angka C, ya hasilnya pasti 0. Tapi kan ini bukan suatu titik belok. Gimana punya titik belok? Ini aja loh, garisnya lurus gitu kan. Kalau mau digambarkan ini lurus. Bisa dicek nanti. Fx sama dengan 3x nanti kan lurus kayak gini aja. Nah, ini nggak punya titik belok jelas karena nggak ada kecekungannya, ya kan. Sehingga pernyataan pertama adalah pernyataan yang salah. Yang kedua, jika fx adalah fungsi linier dengan kemiringan positif. Nah, ini ada kata-kata kemiringan positif. Nah, dan A, B adalah interval tertutup. Oke, berarti ini linear itu garis lurus ya. Kita kasih nomor aja, ini tadi penjelasan dari nomor pertama, yang sini yang kedua gitu ya. Nah, linear itu lurus dan positif. Positif itu artinya kalau digambar ya condong ke kemana ini, kayak gini misalkan. Nah, ini ke kanan ya, ke kanan atau ke kiri, ke kanan ya. Nah, kayak ini positif. Kalau negatif itu ke sini. Nah, ini negatif. Oke, bisa bedakan ya. Kita hapus saja yang negatif, kita pakai yang positif. Nah, katanya selangnya itu antara A dan B. Nah, misalkan ini A yang kecil ya, berarti ini B. Sini B, sini A. Jangan di sini ya. Bagusnya langsung di ujung-ujungnya aja. Nah, misalkan ini cuma sampai sini. Nah, ini tertutup gini kan. Berarti ya ujungnya di sini, pangkalnya di sini gitu kan. Sehingga di sini yang B, di sini yang A. Ini A. Nah, ini jelas fungsinya naik. Nah, interval tertutup kan, maka fx akan mempunyai maksimum pada interval tersebut di fb. Oh, misalkan ini fungsi fx ini ya, yang ini garisnya ini, otomatis ya maksimalnya juga di sini pada saat x-nya b. Berarti maksimalnya fb. Berarti betul ya. Yang kedua betul. Yang ketiga, jika f aksen 0 sama dengan 0, maka fx maka fx merupakan fungsi konstan. Nah, yang pertama kita harus tahu apa sih fungsi konstan. Fungsi konstan
namanya aja konstan. Konstan itu kan artinya tetap, artinya fungsi tetap. Nah, contohnya kayak gini, Y sama dengan 5. Nah, ini kalau digambar, ini pakai gambar semua ya, hampir iya pakai gambar semua supaya jelas ya. Y sama dengan 5. Ini kan ada angka 5 di sumbu Y sini. Kemudian ditarik garis gini kan. Nah, ini grafik Y sama dengan 5. Nah, ini namanya fungsi konstan. Artinya berapapun X-nya, Y-nya sudah pasti 5. Nah, itu namanya fungsi konstan. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Jika f aksen 0 sama dengan 0 merupakan fungsi konstan. Oke, kalau ini merupakan fungsi konstan, katakanlah fx sama dengan 5. Kalau diturunkan atau diferensialkan, ini kan 0. X-nya berapapun kan 0. Nah, yang jadi masalah, apakah ada fungsi yang f aksen 0 sama dengan 0 gitu? Ada kan? Misalkan kamu punya gini, misalnya ya, fx sama dengan 2x. F aksen x kan dapatnya 2 atau 2x kuadrat lah. F aksen x kan dapatnya kan 4x. Nah, pada saat x-nya ini kamu ganti 0, dapatnya kan f0. F aksen 0 sama dengan 4 kali 0 ya 0. Nah, sedangkan ini sendiri itu bukan fungsi konstan. Jadi ya nggak ada kepastian. Kalau f aksen 0 sama dengan 0 itu suatu fungsi konstan, itu tidak ada kepastian. Jadi kesimpulan dari nomor 3 ini adalah salah. Kita masuk ke nomor 4. Jika f aksen C sama dengan 0 atau tidak terdefinisi di C dan C ada di daerah asal F, maka F memiliki titik kritis di X sama dengan C. Nah, sekarang kakak tunjukkan kalau titik kritis itu apa. Nah, ini. Nah, perhatikan di sini. Teorema titik kritisnya, andaikan F didefinisikan pada selang I. Jadi ada gambarnya yang mana F itu terletak pada selang I yang memuat titik C, dan titik C itu terletak pada selang I itu. Jika FC adalah titik ekstrim, maka C haruslah suatu titik kritis, yakni C berupa salah satu. Nah, berarti titik kritis itu merupakan salah satu dari 3 ini. Yang pertama ujung, yang kedua titik stasioner. Titik stasioner itu F aksen C sama dengan 0. Jadi ini ada 3 ini. Yang pertama titik ujung, kedua titik stasioner, ketiga titik singular. Titik singular itu F aksen C tidak ada. Oke. Sekarang kita cek satu-satu. Ya, kita pahami apa namanya maksud soalnya tadi. Ini diingat-ingat ya. Yang pertama titik ujung, yang kedua stasioner F aksen C sama dengan 0, yang ketiga singular F aksen C tidak ada. Jika F aksen C sama dengan 0, nah kalau F aksen C sama dengan 0 berarti kan titik stasioner kan. Ini stasioner atau tidak terdefinisi. Artinya ya tadi singular di C, dan C ada di daerah asal F, maka F memiliki titik kritis di X sama dengan C. Nah, berarti kan kalau C terletak pada F, nah, otomatis kan ya X sama dengan C ini termasuk titik kritisnya, ya kan? Karena ini sudah karena F aksen C sama dengan 0 itu stasioner, termasuk salah satu titik kritis, dan tidak terdefinisi itu termasuk singular, juga termasuk salah satu dari titik kritis. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan kalau X di C itu adalah titik kritis. Oke, berarti pernyataan yang keempat adalah benar. Jadi kita bisa simpulkan ada yang benar itu 2 sama 4. Kita cek kalau 2 sama 4 itu benar. Nah, ini kalau 2 dan 4 benar berarti pilihannya yang C. Oke, nomor 15 berarti jawabnya C ya.